Inilah dia pertunjukan karya SMA N1 Kebun Tebu di bawah naungan Sanggar Seni Wongko Inggil dengan naskah berjudul Perahu Gaza karya Iswadi Pratama yang akan diperankan oleh saudari Reni. Pagi itu di sebuah pantai, sebuah perahu nelayan bercadik dalam ukuran sedang tertambat di dekat pohon-pohon bakau di antara karang-karang laut. Di sisi pantai yang lain, tampak beberapa timbunan kayu bekas perahu yang telah lapuk, selebihnya sepi. Sayup suara camar berbaur dengan ombak lautan. Di perahu itu, seseorang dengan usia belasan tampak sedang menata sejumlah barang yang dikemas dalam kotak-kotak kardus. Ia berperawakan sedang, berkulit gelap sebagaimana umumnya penduduk yang hidup di daerah sekitar pantai atau pesisir. Ia menutup kepalanya dengan sepotong kain usang. Ia mengenakan kaos berlengan panjang berwarna abu-abu dan kemeja berwarna gelap di bagian luarnya. Dengan lengan kemeja tergulung serta mengenakan celana panjang yang longgar yang juga berwarna gelap. Sementara sepasang sepatunya tak kalah usang, dengan bagian depan yang sedikit mengelupas. Ia juga mendandani wajahnya seolah seorang pejuang. Setelah seluruh barang-barang itu tertata di dalam perahu, ia duduk terpekur di salah satu ujung perahu seraya merapatkan kedua lengannya di dada, seperti sedang mendekap erat sesuatu yang jauh di dalam sana. Lalu perlahan dan lirih terdengar lagu anak-anak seolah muncul dari balik cakrawala. Untuk para penonton, selamat menyaksikan! Perang. Sebuah kata bagi kita di sini terasa mengasihkan. Sebab cuma permainan yang bisa kita lakukan kapan saja kalau kita mau. Bahkan permainan ini bisa menghabiskan waktu kita berjam-jam di depan layar ponsel, laptop, ataupun komputer sambil menikmati cemilan dan minuman yang lezat. Sementara saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, siapapun mereka, apapun agamanya, perang telah mengubur seluruh mimpi dan masa depan mereka. Sejak perang berkecamuk, belasan ribuan anak telah terkubur. Orang-orang dewasa telah mengubah dunia ini menjadi tempat yang menakutkan dan penuh ancaman. Bahkan sampai ke dunia rekaan, dunia virtual, ancaman itu tak pernah berakhir. Mengapa kalau Tuhan ingin menciptakan bumi yang lain, tanah yang lain, dan bumi orang
yang dipenuhi dengan tempat bermain, rumah-rumah yang tentram, banyak makanan, dekat persahabatan dan persaudaraan, taman-taman bunga, kebun-kebun yang selalu berbuah. Tak mengapa kalau Tuhan ingin menyertakan orang dewasa di sana. Asalkan hati mereka sudah dilimpahi dengan cinta, bukan angkara, amarah, dan kebencian terhadap sesama. Supaya tidak ada yang menyakiti anak-anak lagi, supaya ada yang menjaga mereka di malam-malam yang gelap, supaya ada yang mendekap mereka di saat kedinginan, supaya ada yang menceritakan kisah-kisah dan dongeng-dongeng yang indah, supaya ada yang memastikan mulut-mulut mungil itu tidak pernah kehausan dan lapar. Aku mendapatkan perahu ini beberapa mil dari sini. Berhari-hari aku menyusuri pantai mencari perahu nelayan yang tak terpakai lagi, dan aku memintanya untuk digunakan mengangkut saya. Aku beruntung. Panyoman nelayan tua baru saja mendapatkan bantuan perahu baru dan memberikan perahu lamanya untukku. Dengan dibantu Panyoman, aku bisa menyusuri laut dangkal, membawa perahu ini hingga ke tempat ini. Dengan perahu ini, maksudku, aku dan teman-temanku, Made, Joshua, Christine, Ali, Butet, Harun, dan Melin akan pergi jauh. Jauh sekali. Mungkin kalian sekarang akan diam-diam bertanya, kenapa sekarang aku sendirian? Gimana teman-temanku? Sabarlah. Perlahan-lahan kalian akan mengenal mereka. Mereka ada, hanya terkadang seolah-olah tak ada, atau mungkin tidak dianggap. Aku malah prihatin karena aku tidak berhasil menemukan kalian. Padahal aku sudah mencari di rumah kalian yang baru, kampung Maya itu. Mengunjungi alamat kalian satu persatu, meninggalkan pesan, tapi tak ada satupun pesan yang kalian jawab dariku. Tapi tak mengapa. Mungkin aku bukan teman yang asik. Aku kutu buku, introvert, tak pernah update soal kekinian yang menjadi kebiasaan mereka di kampung Maya itu. Itulah mengapa aku menyisir ke pantai ini, hingga aku menemukan ide sederhana membuat perahu persaudaraan. Dan saat itu, aku akan menampilkan perahu ini di media sosial dan menawari siapa saja yang mau ikut berlayar denganku. Kalian menertawaiku dan menganggapku sakit. Makanya daripada membaca novel, bisanya berhayal melulu. Hidup di zaman teknologi, tapi jiwanya masih dada bayang seorang pelaut. Itu perahu buat pancilan yang jempol, apalagi kalau pakai berlayar. Usah digagas, sudah ada yang lebih bakas sepatunya. Mengadi-ngadi, lawak, sayang, tak lucu. Ya, begitulah kalian menanggapi ajakanku. Aku memang sudah tidak waras lagi dengan ideku. Untunglah pada satu malam, Made, Joshua, Christine, Ali, Butet, Harun, dan Melin, teman-teman lamaku datang. Mereka mengunjungiku di pantai ini. Saat itu aku sedang tertidur di perahu ini. Ya, semuanya
semuanya sudah kulakukan sebisa-bisaku, semampu-mampuku. Ini membahagiakan sahabat-sahabatku ini berbahagia dan bangga memiliki aku. Lihat di perahu ini. Telah kukemas seluruhnya. Ada surat-surat, sajak, sepenggal doa, air suci dari pura, kuil, gereja, benda-benda masa kecil yang masih tersimpan apa saja. Kami mengumpulkannya hari demi hari. Siapapun yang ingin memberikannya sesuatu sebagai ungkapan rasa cinta. Aku ingin melarungkan perahu ini ke laut lepas. Semoga samudera dan cakrawala yang luas akan menyimpannya sebagai bisikan cinta kepada anak-anak di Gaza. Tuhan pasti akan menjaganya, mengirimkan gelombang, dan mengubahnya menjadi doa dan bergema di laut Mediterania. Melin, ada apa? What? Kamu tidak jadi ikut dengan kita? Kenapa, Melin? Kalau kau tak ikut, siapa yang akan mengatur kebutuhan kita sehari-hari? Siapa yang akan mewakili kita kalau tiba-tiba ada orang asing yang menghampiri kita dan menanyakan ini itu? Hanya kaulah yang menguasai bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Rusia. Ayolah, Melin. Apa? Kau akan ikut orang tuamu ke Australia? Melin adalah sahabatku yang tiba-tiba menghilang saat terjadi sebuah rusuh. Made mati karena leukemia. Nyawanya tidak tertolong karena ayahnya hanya seorang nelayan, Panyoman yang memberikan perahu ini. Lite juga sudah tidak ada. Mereka menjadi korban saat antara dua perkelahian. Ali dan Harun, keduanya dikenal dalam sebuah olimpiade matematika di skala besar. Setelah mendengar kebenarannya, aku sempat melihat di sebuah berita di televisi. Keduanya tertembak di dada saat menghadang serdadu dengan ketakutan. Joshua, Christine juga ikut terkubur dalam kebuntuan karena ledakan. Dan kini di Gaza, mungkin setiap jam, setiap menit, selalu ada anak-anak yang mati karena lapar, karena peluru, karena mortir, karena amarah, karena dianggap sebagai orang lain yang harus disingkirkan. Mengapa amarah dan kebencian tak pernah berakhir? Benda-benda ini aku dapatkan dari teman-temanku tadi. Made, Joshua, Christine, Ali, Butet, Harun, dan Melin. Dengan menyimpannya, aku masih merasakan kehadiran mereka. Di saat aku merasa sendiri dan keinginanku untuk menemani anak-anak di Gaza dianggap sebuah hayalan gila. Saat itu mereka mendatangiku dalam mimpi. Kami sebuah perahu yang penuh dengan makanan, minuman, boneka, buku-buku. Dengan perahu ini kami menempuh samudra. Kami seperti sebuah titik putih di tengah kesemestaan kegelapan.